Om Swastiastu, sahabat yang baik, umat sedharma yang terkasih. Kita memasuki pembacaan sloka 110 Kitab Sara Samustaya. Sampai dengan sloka 116 nanti, temanya adalah tentang bagaimana kalau orang tidak percaya adanya dunia akhirat, tidak percaya adanya karma pala, tidak percaya turunnya kitab suci wahyu Tuhan. Kalau secara luas bisa kita artikan sebagai tidak percaya adanya agama. Dalam istilah Hindu itu disebut dengan nastika. Kalau diperbandingkan dengan agama lain, mungkin bisa disebut orang kafir, meski tidak persis sama, karena akidah dalam ajaran agama tidak bisa diperbandingkan begitu saja. Mari saya baca sloka 110. Nihan tan perakaraning aryakna, luwirnya si tanpa mithuri hana ring paraloka, lawan palaning suba karma, kanindan sang hyang weda, kanindaning dewata, irsa sri punyan mawa, an ahangkara, kroda, panas bara, rengor-rengong, samang kana arya kena, doha kena sangkeng mana. Sikap yang harus kita jauhkan adalah ketidakpercayaan kita pada dunia akhirat. Tidak percaya adanya pahala dari baik dan buruknya perbuatan kita. Mencela kitab suci Weda, memaki-maki Tuhan, iri hati, suka memuji diri sendiri, angkara, pemarah, suka menyinggung perasaan orang lain. Semuanya itu harus dijauhkan dari pikiran. Sloka ini menggambarkan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, atau mereka yang justru memaki-maki Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah tidak dipercaya adanya, orang itu pun tidak pula percaya adanya dunia akhirat, tidak percaya hukum karma, tidak percaya adanya kitab suci yang menjadi rujukan umat beragama. Dalam istilah Hindu, orang itu disebut nastika. Nah, seharusnya pikiran yang menuju ke arah seperti itu harus dijauhkan. Tapi apakah nastika itu buruk sekali? Mari saya lanjutkan ke sloka 111. Ya dia pinsang saya ketang wong ring hananing paraloka, wong palaning suba karma, tahapin mangkana arya kena juga ikang asuba karma, leng sang yang agama, singgahana ikang karma sahuturakan sang pandita, leno ke puraksa sang pandita, adwa sang yang agama, rehananing swarga neraka, tanpa pala ikang suba karma, tan hana tah kociwaning umituhu warasang pandita, suminggahanang asuba perwati lingsang yang agama, apagah puasang yang agama, diata mapala ning suba karma, nah hilang nastika was, kakak teman ya ring neraya. Meskipun tidak percaya dengan dunia akhirat dan pahala dari baik buruknya perbuatan, hilangkanlah perbuatan jahat. Meskipun tuntunan sang pendeta tidak seluruhnya bisa diterima, begitu pula ajaran agama mengenai sorga dan neraka maupun karma pala dianggap menyimpang, tetaplah jauhkan diri dari dunia jahat. Demikianlah disebutkan dalam ajaran agama.
Orang-orang yang tidak percaya akan hal itu, waktu meninggalnya ia tenggelam di alam neraka. Dalam sloka ini disebutkan, orang-orang yang tidak percaya ajaran agama, tidak percaya dunia akhirat, tidak percaya karma pala, dan seterusnya, sesungguhnya masih tetap diharapkan berperilaku yang tidak jahat. Sepanjang mereka tidak jahat dan selalu berbuat baik dan bijak, tidak akan merugikan pihak lain. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab suci, tetapi tidak melakukan penghinaan dan tetap berbuat baik, sesungguhnya juga tidak bermasalah benar. Jadi, kalau ada istilah nastika yang berarti tidak percaya ajaran agama, khususnya kitab suci Weda, tidak ada masalah apapun sepanjang tidak menghina Tuhan dan segala ajarannya. Apalagi bisa berperilaku baik. Cuma saja dalam ajaran agama disebutkan, orang itu kelak ketika meninggal dunia tempatnya di alam neraka. Nah, ini tentu sulit dijelaskan karena tergantung pribadi seseorang. Kalau orang itu sudah tergolong nastika, tentu saja mereka tidak percaya adanya neraka dan sorga. Jadi intinya adalah, tetaplah berbuat baik di dunia ini. Jangan suka mencela, iri, dan perbuatan buruk lainnya. Adapun urusan percaya atau tidak pada ajaran agama, termasuk keberadaan Tuhan, itu soal yang sangat pribadi. Saya lanjut ke sloka 112. Tan pretiaksa kita pengarawuh sang pandita ringhananing paraloka, swarga neraka, kuneng apan apaga, sang yang agama penrama neka neria, matangnian pretiaksa luwiring roh nira. Walaupun orang tidak bisa melihat langsung alam akhirat, alam sorga dan neraka, orang yang teguh keyakinannya akan kebenaran agama pasti dapat merasakan alam itu dalam hati dan keyakinannya. Sloka ini sudah jelas menyebutkan masalah sorga dan neraka itu adalah masalah keyakinan. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan nyata bagaimana alam sorga dan neraka itu, karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang yang pernah ke neraka maupun ke surga tidak pernah lahir kembali ke bumi dan mencitrakan apa yang terjadi di sana. Karena itu masalah keyakinan, maka hati ini yang merasakan keberadaannya. Masalah keyakinan tidak bisa diperdebatkan lagi. Saya lanjut ke sloka 113. Lawan tewaneh yang tan pramana kena warah sang yang weda, tan pituhun warah sang yang dharma sastra kuneng, muang tan tuta kena paksa sang yang agama, niyata hilang ning atma, punar bawa walui ring sangsara. Orang yang tidak meyakini wahyu Tuhan dalam kitab suci Weda dan tidak taat pada aturan etika yang berlaku, dapat dipastikan mereka akan memperoleh kesengsaraan hidup yang berulang-ulang. Sloka ini menegaskan kembali soal keyakinan adanya sorga dan neraka ini yang ada di dalam ajaran agama. Mereka yang tidak percaya dan tidak mengikuti etika yang berlaku dalam kitab suci, maka kesengsaraan hidupnya akan berulang-ulang.
Ini artinya orang itu tak akan pernah mendapatkan kedamaian yang abadi. Saya lanjut ke sloka 114. Hana mara wong nastika tanpa mituring hananing suba-suba karma membaikang senuhutaken sang yang agama ya diapin asgeha ya rikata tui dohana juga ya haywa kita tengar nitya apantan hana pahinya angin Andres ring pinggiring luah rupaning basa manub ani bekena hanan kadi lebu melek rupaning niat malit ane male. Apabila ada orang yang tanpa kepercayaan, tanpa kebenaran, melanggar semua ajaran agama, jauhi dia meskipun dia menyambutnya dengan akrab. Jangan pernah Anda lengah, sebab mereka itu sama berbahayanya dengan angin deras di tepian sungai yang tanpa disangka-sangka dapat menceburkan Anda bagaikan menerbangkan debu yang ditiup angin penuh dengan kotoran. Sloka ini memberikan peringatan agar kita hati-hati bergaul. Orang yang sudah jelas-jelas tidak mengakui adanya agama dan pernyataannya itu diucapkan dengan terbuka. Kita harus waspada. Setiap saat mereka bisa menjerumuskan kita. Saya lanjut ke sloka 115. Apa nikah wong nastika, wong niskriya kunang. Niskriya ngaraning wong tanpa midahaken triwarga, wong tanpa misinggih rasa sang yang agama, wara-warah sang guru kuning, wong hingsaka perwerti kuning, wong dura cara kuning, ike tan wong mangkana kramanya, ya ike mati ngaramia. Sebab orang yang disebut nastika adalah orang niskriya. Niskriya artinya orang yang tidak menjalankan kehidupan triwarga, tidak menghargai ajaran agama dan nasihat para guru. Orang yang suka menyakiti dan membunuh. Orang demikian sama dengan keadaan mati. Triwarga yang dimaksudkan di sini adalah dharma, arta, dan kama. Di dalam ajaran kebenaran, mari mencari nafkah kehidupan untuk kebahagiaan lahir batin. Jadi kalau orang sudah dengan sadar menempuh sifat nastika, bisa diibaratkan orang itu sudah mati. Setidak-tidaknya keinginannya sudah beku bagi orang yang sudah tiada. Saya lanjutkan ke sloka 116, sloka terakhir dalam tema ini. Nihan tekraman ikang nastika, kewala wakil juga idingunnya, yatna riura daning rah dagingnya. Sasing prawerti mapala mangke lineke sakena. Kunang ikang prawerti mapala swarga pewarga dlahe. Aturu ya irike. Dan mawar ngahwe. Sesungguhnya mereka yang tanpa kepercayaan hanyalah memelihara badan-badan kasarnya saja, yaitu memperbanyak darah dan dagingnya. Mereka hanyalah memelihara fisiknya belaka. Mereka sibuk menumpuk harta kekayaan dengan diperbudak oleh kesenangan-kesenangan duniawi tanpa hirau akan hari esok. Mereka ini sungguh mengabaikan kepuasan bagi rohaninya. Di sloka ini semakin ditegaskan bahwa orang yang nastika, tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya agama,
tidak percaya kitab suci, hidupnya hanya membesarkan tubuhnya saja. Maksudnya, sudah tidak ada gunanya lagi ada di dunia ini, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan masyarakatnya. Umat sedharma yang berbahagia, tema orang tanpa kepercayaan ini sudah selesai, dan nanti kita akan berjumpa dengan tema tentang Satya Wacana. Satya Wacana artinya setia pada kata-kata. Di sini akan dibahas bagaimana kita berbicara yang baik. Kalau kita bermaksud baik, namun cara bicaranya tidak baik, juga akan membawa masalah. Orang yang mendengarkan bisa tidak senang. Nantikan seri selanjutnya dan tetap ikuti channel ini yang membahas kitab Sarasa Muscaya, kitab etika warisan leluhur Nusantara, himpunan Bagawan Wararuti. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi 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 Om.